Ya, berjumpa kembali dengan saya Daniel Sugiarto di dalam Bible Study, dan kali ini kita akan membahas dari Ibrani pasal yang ketiga sampai Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13. Jadi mari kita buka Alkitab masing-masing. Kita akan lihat dari Ibrani pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama sampai pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita sekalian. Sebab itu saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar kita yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam setiap rumah Allah dan sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke tempat perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah
kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, dan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita masih melihat tentang tema yang disampaikan oleh penulis Ibrani di dalam surat Ibrani, yang mengatakan bahwa kekristenan itu lebih baik daripada semua agama yang lain. Mengapa? Karena kita memiliki Kristus yang lebih baik dari semuanya, lebih baik dari semua pemuka agama yang lainnya. Dan itu karena Kristus adalah satu-satunya putra Allah. Ini termasuk bahwa bicara tentang agama yang terbaik sebelum adanya Kristus, yaitu bicara tentang agama Yahudi. Sekalipun memang agama ini memang berasal dari Allah. Awalnya dari dasar dari agama ini bicara tentang hukum Taurat berasal dari Allah. Menyembah Allah yang sama, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Namun tetap di sini kita bisa melihat bahwa kekristenan itu lebih baik. Salah satu alasannya adalah yang pertama, bicara tentang bahwa Kristus itu adalah putra. Sedangkan seluruh pemimpin agama Yahudi, itu mereka adalah para hamba Allah. Kita sudah melihat di pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bagaimana pada zaman dahulu Allah bicara kepada umat Israel melalui para nabi yang adalah hamba-hambanya. Dan sekarang, pada zaman akhir ini Dia bicara kepada kita melalui putranya, melalui anaknya. Kemudian kita juga melihat bagaimana Kristus itu lebih baik daripada malaikat. Di mana Allah berbicara kepada nabi melalui malaikat. Dan malaikat juga adalah para hamba Allah. Tetapi Kristus adalah putra Allah. Kemudian saat ini kita akan melihat tentang perbandingan antara dua orang pionir di dalam perjanjian lama dan dibandingkan dengan Yesus Kristus. Siapa kedua pionir itu? Adalah bicara tentang Musa dan Yosua. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan kemudian Yosua yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian ke Kanaan. Jadi dua orang ini bisa dikatakan mereka adalah orang yang paling terkenal di dalam perjanjian lama. Tapi kalau kita bandingkan mereka, sehebat apapun mereka, dibandingkan dengan Yesus, tidak ada apa-apanya rupanya mereka. Dan kita perhatikan bahwa di dalam pasal yang ketiga, di sana di ayat yang pertama ada satu ungkapan kalimat yang menarik di sini. Dikatakan tentang saudara-saudara yang kudus yang mendapat panggilan mendapat bagian dalam panggilan sorgawi ini. Dengan demikian saat bicara tentang ini, saat Dia bicara kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, bicara kepada orang Kristen, maka orang Kristen berada dalam satu kategori yang berbeda dengan orang Yahudi. Di ayat yang pertama tadi dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Yesus, kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Orang Yahudi sudah menyebut satu dengan yang lain itu, sesama orang Yahudi sebagai saudara, saudara-saudara. Tetapi bukan disebut sebagai saudara-saudara yang kudus. Mereka bukan orang kudus. Sementara di dalam perjanjian baru, setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang Kristen itu disebut sebagai orang-orang kudus. Oleh karena itu kita adalah saudara-saudara yang kudus. Artinya orang-orang yang sudah dipisahkan. Kudus artinya dipisahkan. Dan lebih jauh lagi saudara, orang Yahudi itu memang memiliki panggilan dari Allah. Tetapi panggilan yang diberikan itu adalah panggilan secara duniawi. Panggilan yang diberikan Allah kepada orang Israel itu bicara tentang panggilan duniawi. Untuk menguasai tanah yang memang ada di atas muka bumi ini. Tetapi kita sebagai saudara-saudara yang kudus, kita mendapatkan panggilan, mendapatkan bagian dalam panggilan sorgawi. Jadi bukan hanya sekedar panggilan, tapi kita punya panggilan sorgawi. Nah, dari sini langsung jelas si penulis Ibrani memberikan pembedaan antara orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Yahudi lainnya. Orang Yahudi menyebut sesamanya sebagai saudara-saudara.
dan mereka punya panggilan. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita adalah saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa kita berada dalam satu dimensi spiritual yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Nasihat yang diberikan kepada saudara-saudara yang kudus ini yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi itu bukan sekedar mengakui Yesus, tetapi supaya mereka juga memandang kepada Yesus. Memandang itu memiliki arti memberikan perhatian yang lebih. Kita mulai berpikir keras tentang sesuatu sehingga kita bisa mendapatkan pesan dari sesuatu yang sedang kita amati, sedang kita pandang. Mendapatkan arti yang tersembunyi di balik segala sesuatu, mendapatkan rahasianya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-27, supaya kita perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal, tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Kemudian dia lanjutkan, jadi jika rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi di sini kita bicara tentang memperhatikan sesuatu sampai kita mendapatkan artinya, kita mendapatkan pesan yang disampaikan di sana. Sebab banyak orang melihat bunga, banyak orang bisa memperhatikan rumput-rumput bunga-bunga yang indah, tetapi mereka tidak memperhatikan apa arti dari semuanya itu. Saudara bisa mengatakan bahwa aku sudah mengakui Yesus, aku tidak malu untuk mengakui Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sudah memperhatikan Dia? Apakah saudara sudah memandang Dia? Sudah memikirkan tentang Dia? Berusaha untuk bisa menguasai rahasia yang dimiliki oleh Kristus itu. Apakah saudara sudah memandang Yesus itu dengan begitu rupa sehingga saudara bisa mendapatkan pesan yang Dia maksudkan, sehingga saudara bisa mengerti, bisa memahami siapakah Dia dan apa yang sudah Dia lakukan dan yang bisa Dia lakukan buat saudara. Itu hal yang penting. Makanya penulis Ibrani mengatakan, pandanglah kepada Yesus, perhatikanlah Yesus, pertimbangkanlah siapa yang kamu akui itu. Sebab banyak orang yang mengakui Yesus, tapi nggak banyak yang memandang kepada Dia, yang memperhatikan Dia, yang mempertimbangkan Dia, yang memikirkan dan juga memahami Yesus. Nah di sini kita diminta untuk memandang tentang Yesus itu di dalam dua kapasitasnya yang luar biasa. Yang pertama adalah kapasitasnya sebagai rasul, dan yang kedua kapasitasnya sebagai imam besar. Jadi yang pertama kan, kita, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara mempertimbangkan Yesus sebagai rasul? Mungkin kita nggak pernah memikirkan tentang hal itu. Mungkin kita nggak pernah melihat bahwa Yesus itu sebagai rasul. Kita mungkin melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, sebagai penyembuh. Tapi mungkin kita nggak memikirkan bahwa Yesus sebagai rasul. Tapi Yesus adalah seorang rasul. Apa artinya rasul? Rasul itu artinya yang diutus. Bicara seperti seorang misionaris yang diutus. Dalam bahasa Yunani jelas kan, apostolos artinya yang diutus. Yesus diutus dari sorga ke bumi. Apakah saudara menyadari bahwa Yesus adalah seorang misionaris yang diutus? Sebenarnya kalau kita melihat semua misi Kristen itu mengambil inspirasi dari misi Yesus yang pertama waktu Dia datang ke dunia ini. Sehingga kita mengetahui perkataan Yesus yang mengatakan sama seperti Bapa mengutus, sama seperti Bapa apostelo aku, demikian aku apostelo atau mengutus kamu. Apakah saudara memandang Yesus, memandang Kristus sebagai Dia yang telah diutus? Bapa berkata, aku mengutus kamu ke planet bumi. Kamu harus tinggalkan semuanya yang ada di surga ini. Kamu tinggalkan semua kemuliaanmu. Kamu tinggalkan semua keilahianmu. Dan kamu datang ke dunia. Kuutus sebagai putraku. Semua yang kamu miliki sebagai putra Allah itu kamu tinggalkan. Dan kamu pergi ke dunia menjadi manusia dalam rupa hamba. Menjadi hamba.
Maukah kamu pergi? Maukah kamu diutus? Dan Tuhan Yesus mengatakan, ini aku, utuslah aku. Jadi kita diminta untuk mempertimbangkan Tuhan Yesus sebagai Dia yang diutus untuk menolong. Sama seperti Musa, dia diutus untuk menolong. Yosua juga mendapatkan utusan, dia diutus untuk menolong. Dan Allah mencari orang-orang yang bisa untuk diutusnya, untuk bisa menolong orang lain. Kita juga akan mempertimbangkan Yesus sebagai imam besar. Dan ini merupakan mungkin pertimbangan yang mungkin jarang masuk di dalam perhatian dan pikiran kita. Sebab mungkin ya seperti tadi, kita lebih memikirkan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan, sebagai sahabat kita, sebagai Raja, sebagai penyembuh dan lain sebagainya. Nah, kapan terakhir saudara mengambil waktu untuk kemudian duduk dan merenungkan bahwa Yesus Kristus itu sebagai imam besar kita? Nah, kita akan melihat dua hal ini, tapi yang pertama kita akan melihat Yesus sebagai rasul. Bicara tentang sebagai utusan yang diutus, sama seperti Musa dan Yosua, untuk melakukan satu tugas tertentu. Dan saat Musa dan Yosua gagal, Yesus berhasil. Ini perbedaannya. Mereka berdua, Musa dan Yosua, mereka diutus untuk membawa umat Allah masuk ke dalam perhentian. Musa tidak berhasil, Yosua tidak berhasil. Musa tidak berhasil karena dari 2,5 juta jiwa orang-orang Israel yang dia bawa keluar dari Mesir, hanya tinggal 2 orang saja yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang lainnya binasa di tengah perjalanan. Bahkan Musa pun nggak bisa masuk ke dalamnya. Dan Yosua, sekalipun dia berhasil membawa orang-orang Israel yang lahir di padang gurun itu, mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, masuk ke Kanaan, yang harusnya bisa menjadi tanah perhentian buat mereka, yang harusnya menjadi tanah perhentian, peristirahatan bagi mereka, tapi mereka di tanah itu tidak mendapatkan perhentian, nggak ada peristirahatan. Mereka berdua diberikan tugas oleh Allah membawa umat Allah masuk ke dalam perhentian, dan dua-duanya gagal. Dan mereka gagal bukan karena diri mereka, tetapi karena reaksi umat itu kepada kepemimpinan yang mereka miliki. Tapi kemudian datang Yesus yang dia memberikan undangan kepada kita semua. Dia mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dalam bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Aku akan berikan perhentian. Aku akan berikan kepadamu peristirahatan. Yesus berhasil membawa keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah Kanaan, dan dialah yang membawa perhentian, rest bagi jiwa kita. Di pasal yang ketiga, di sini bicara tentang bagaimana Musa dan bagaimana dia membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dan kemudian di pasal yang keempat bicara tentang Yosua yang membawa orang-orang Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Tetapi pasal 3 dan pasal 4 ini adalah tentang bagaimana Musa dan Yosua gagal membawa perhentian bagi mereka. Ini perlu kita perhatikan. Dan disinilah juga yang mengatakan bahwa kekristenan itu lebih baik. Sebab Yudaisme dengan segala macam peraturan mereka, dengan segala macam ritual yang mereka miliki, tidak bisa membawa umatnya masuk ke dalam perhentian. Tapi membuat umatnya itu terus harus berusaha keras, bekerja keras. Akhirnya mereka menjadi letih lesu dan berbeban berat. Kekristenan membawa perhentian karena memberitahu kepada kita untuk kita berhenti berusaha menggunakan kekuatan kita, dan kita mulai percaya, menyandarkan segala sesuatunya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita lihat yang pertama, bagaimana Musa itu setia. Ayat yang kedua mengatakan, bicara tentang Yesus, dia adalah rasul imam besar yang kita akui, yaitu Yesus yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Dan ini merupakan satu kemampuan yang unik yang menjadikan seseorang bisa menjadi sebagai seorang pemimpin. Kemampuan untuk kita tetap maju sekalipun yang lainnya itu nggak mau maju. Kemampuan untuk tetap setia saat yang lainnya nggak mau setia. Dan Musa, dia adalah orang yang mau setia dalam segenap rumah Allah. Berulang kali bahkan kita bisa temukan kalau kita membaca dalam kitab-kitabnya Musa, kita temukan dia bernegosiasi dengan Allah untuk umat Israel.
Dia setia bersama dengan mereka sekalipun berulang kali Musa punya kesempatan untuk cuci tangan dan terlepas dari segala macam permasalahan. Tapi dia tetap setia, dia tidak melakukan hal itu. Musa tetap setia dalam segenap rumah Allah. Begitu setia bagi umatnya sehingga dia berkata, kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan kalau enggak, hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan yang telah engkau tulis. Wah. Dan Allah menghormati kesetiaan si Musa ini. Dalam segenap rumah Allah, Musa setia. Dan sama dengan hal itu, Yesus juga setia. Yesus mengasihi sampai akhir. Dan kesetiaan ini sangat vital kalau saudara mau menjadi seorang pemimpin. Namun ada perbedaan antara Musa dan Yesus. Musa setia sebagai hamba yang setia. Musa setia sebagai hamba yang setia. Sedangkan Yesus setia sebagai putra yang setia. Ada perbedaan besar dari kesetiaan seorang hamba, karyawan, dengan seorang putra atau seorang anak. Di dalam putra ada lebih kesukarelaan di sana. Dengan kata lain, seorang hamba menjadi setia dalam pekerjaannya karena ada sesuatu hal yang ada di luar dirinya yang membuat dia setia. Dan lebih dari itu bahwa Musa ada di dalam rumah Allah. Dia ada dalam rumah Allah, sedangkan Yesus yang membangun rumah itu. Ada perbedaan yang besar antara orang yang tinggal di dalam rumah dan orang yang membangun rumah tersebut. Apalagi orang yang membangun rumah itu untuk ditinggalinya sendiri. Dan itu memberikan satu menempatkan dirinya dalam satu hubungan yang berbeda dengan rumahnya kalau dia yang membangun rumah itu sendiri untuk dia tinggali sendiri. Musa hanyalah seorang hamba di dalam rumah Allah. Tetapi Yesus adalah sang putra yang membangun rumah itu. Dan dia membangunnya untuk dia diami, untuk dia tinggali sendiri. Sehingga sebenarnya keduanya ini antara Musa dan Yesus tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Yesus kemana-mana jauh lebih baik. Dan saat kita bicara tentang rumah Allah, ini bukan bicara tentang bangunan dari tembok batu. Bukan bicara tentang gedung yang tingginya entah berapa tingkat, berapa lantai, bukan itu. Tapi saat bicara tentang rumah Allah ini bicara tentang manusia. Sehingga di sini kita bicara tentang umat Israel. Musa adalah bagian dari rumah yang dibangun itu. Sedangkan Yesus yang membangunnya dan tinggal di sana bersama dengan umatnya. Dan kemudian surat Ibrani memberitahukan dan dia mengatakan bahwa saudara, kamu adalah rumah itu. Ayat yang ketiga mengatakan demikian. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kita adalah rumah Allah. Saat dibilang seperti apa sih rumah Allah, mereka akan menunjuk kepada gedung. Yang di depan gedung ada tanda salibnya. Mungkin ada tanda yang lain, mungkin ada tanda menorahnya di sana. Macam-macam gitu ya. Ada tandanya, tapi itu yang dipandang sebagai rumah Allah. Itu yang dilihat sebagai gedung gereja ini adalah rumah Allah. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamulah rumah Allah itu. Manusialah yang menjadi rumah Allah. Oleh karena itu, pertimbangkanlah hal ini. Saudara dan saya, kita adalah rumah Allah itu yang dibangun oleh Yesus sendiri, supaya Yesus bisa tinggal di dalam saudara dan saya. Dan ini merupakan perbedaan yang terbesar antara Musa dan Yesus. Musa gagal membangun rumah yang penuh dengan peristirahatan, rumah yang penuh dengan perhentian. Jadi saat kita masuk ke dalam satu rumah kan, mungkin ada rumah di mana kita begitu masuk ke dalam rumah itu kita bisa merasa santai gitu ya. Tapi ada mungkin kita masuk ke dalam satu rumah nggak bisa santai gitu. Kayak ada satu aura yang nggak enak di sana. Saya bayangkan kalau sekarang tiba-tiba saya bisa pulang ke rumah, mendapati rumah saya kemudian ada tempat tidur, wah itu kayaknya enak, santai gitu, santai. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa santai di dalam rumah. Musa sekalipun dia setia kepada Allah, tetapi hal itu tidak membawa peristirahatan di dalam rumah itu. Selalu ada ketegangan antara Musa dan penghuni yang lainnya. Dan kesalahannya bukan terletak pada Musa.
Kesalahannya terletak pada para penghuni yang lainnya. Dan Musa sebagai pemimpin yang hebat, dia tahu kemana arah tujuannya. Karena Allah sudah menunjukkan kepada dia. Awalnya umat Israel memang mengikuti dia. Tapi ada masa-masa di mana mereka tidak mau menerima kepemimpinan Musa. Jadi apa masalahnya? Sekalipun Musa setia terhadap semua rumahnya, ada orang-orang yang hatinya tidak beriman. Dan apa yang dikatakan pada umat itu tidak bercampur dengan iman. Karena itu dikatakan di ayat yang pasal yang keempat ayat yang kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman yang mereka tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Tidak percaya artinya ya nggak dilakukan. Tidak percaya makanya nggak taat. Apa yang salah? Hati umat itu yang salah. Dan kata hati ini muncul berkali-kali. Bicara tentang bagian manusia di mana ada rasa affection, rasa sayang, ada motivasi, ada bukan sekedar emosi kan, tetapi merupakan bagian dari diri kita yang paling dalam. Ada sesuatu yang salah di dalam hati umat itu. Awalnya memang nggak kelihatan dan akhirnya muncul kelihatan dengan jelas. Sama yang terjadi pada saat ini. Jadi sesuatu bisa terjadi dalam hati saudara saat saya sedang berbicara saat ini. Antara saudara mau percaya atau kemudian saudara malah mengeraskan hati, nggak mau percaya. Karena sudah terbiasa dengan segala sesuatu sehingga rasanya nggak terasa lagi bahwa itu adalah hal yang luar biasa. Sudah sering mendengar sehingga menjadi keras, menjadi mati rasa. Pasal 3 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Dan di sini diberikan dua referensi dari masa 40 tahun perjalanan dari Mesir menuju kepada Kanaan. Pertama di awal 40 tahun dan kedua di akhir 40 tahun perjalanan itu. Artinya mereka melakukan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun itu dengan mengeraskan hati mereka. Pertama terjadi di tempat yang dinamakan Masa, dan yang kedua di tempat yang diberi nama sebagai Meriba. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, katanya mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata pada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Itu di awal. Dan kemudian di akhir 40 tahun, setelah mereka mendapatkan mujizat demi mujizat, mereka mendapati ada tiang awan, tiang api, mendapati mana yang turun dari surga setiap hari. Mereka tetap tidak percaya sekalipun melihat mujizat. Orang berkata, seringkali mengatakan gini kan, aku akan bisa percaya kalau kamu bisa membuktikan bahwa Allah bisa melakukan mujizat. Baru nanti aku bisa percaya kepada Allah kalau aku bisa melihat sendiri. Tapi masalahnya melihat mujizat pun orang masih bisa untuk tidak percaya. Umat Israel sudah melihat mujizat setiap hari dalam hidup mereka. Dan mereka tetap nggak percaya. Dalam Bilangan 20 ayat yang pertama. Kemudian sampailah orang Israel, ya ini segenap umat itu ke padang gurun Sin. Dalam bulan pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ, dikuburkan di situ. Pada suatu kali tidak ada air bagi umat itu. Berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Masalahnya nggak ada air lagi. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu bawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini?
bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampak kemuliaan Tuhan pada mereka. Dan seterusnya, saudara bisa baca sendiri apa yang terjadi dengan itu. Jadi orang-orang yang banyak melihat mujizat, mereka sudah melihat bagaimana laut terbelah, mereka melihat bagaimana roti turun dari surga. Saat mereka pengen makan daging, ada burung puyuh yang datang menyerahkan nyawa mereka ke tangan orang-orang Israel ini supaya bisa dimakan, orang-orang Israel bisa makan daging. Ada air keluar dari batu karang. Sepatu mereka nggak pernah rusak, baju mereka nggak pernah rusak. Selama 40 tahun berjalan berputar di padang gurun. Tapi tetap mereka bisa berkata, kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, membuat kami binasa di tempat ini? Pertanyaannya adalah pada saudara dan saya, apakah kita juga seperti orang-orang Israel ini? Kita mulai bertanya kepada Tuhan, kenapa kamu membawa aku keluar dari dosa? Kenapa kamu membawa aku masuk di dalam perjalanan sebagai orang Kristen? Apakah kita juga bertanya seperti itu? Dan ini menjadi peringatan buat kita, saudara. Bukan bicara bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita melanjutkan perjalanan kita sebagai orang percaya dan menyelesaikannya. Bukan masalah bagaimana kita memulainya. Jika saudara dan saya kita memulainya dari perhentian, memulainya dari peristirahatan Allah, apakah nantinya hal itu akan membawa peristirahatan bagi saudara? Pasal 4 ayat yang 11 mengatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ini seakan menjadi sebuah paradoks. Bagaimana sih kita bisa berusaha untuk masuk dalam perhentian, masuk dalam peristirahatan? Berusaha untuk bisa masuk dalam peristirahatan, berusaha untuk beristirahat, berusaha untuk berhenti. Kan kayak paradoks, bertentangan. Tapi ini memang benar. Allah menginginkan supaya kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Setiap orang Kristen itu melalui padang gurun untuk kemudian dia berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Musa memanggil umat Israel untuk masuk dalam peristirahatan, tetapi mereka memberontak. Kapan mereka harus melakukannya? Kapan mereka harus masuk dalam peristirahatan? Dan ini merupakan hal yang menarik yang dikatakan di dalam surat ini. Kapan kita perlu masuk dalam peristirahatan itu? Firman Tuhan mengatakan hari ini, saat ini juga, hari ini. Ini adalah saat di mana kita perlu melakukannya. Kita tidak melakukannya kemarin, kita tidak melakukannya untuk besok, tapi kita melakukannya hari ini. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Hari ini saudara perlu mengambil keputusan. Sebab yang kemarin sudah berlalu. Nggak bisa diubah lagi. Besok belum bisa dipastikan karena belum datang. Tapi satu-satunya saat di mana saudara dan saya bisa merespon Allah adalah hari ini. Roh Kudus mengatakan, pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, inilah saat untuk merespon. Apa yang saudara putuskan untuk saudara lakukan di hari ini, itu bisa membuat Anda memiliki hati yang keras atau hati yang lembut. Waktu Daud menuliskan Mazmur, ini sekitar 100 tahun setelah Musa memanggil umat Israel dan mereka mengeraskan hati, tapi Daud masih bisa berkata hari ini. Sama seperti saat saya mengatakan hari ini, Roh Kudus berkata, dan jikalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ayat yang ke-13 pasal yang ketiga, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena hari ini itu tidak akan berlangsung untuk selamanya, saudara. Suatu hari nanti tidak ada yang bisa dikatakan hari ini bagi saudara. Yang ada adalah kemarin. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Karena itu kita diminta untuk menasihati orang lain. Ngomong sama mereka,
supaya mereka tidak tegar hatinya, supaya mereka tidak mengeraskan hatinya. Dan ini yang menjadi tugas kita. Tidak hanya untuk hati kita sendiri, tetapi juga hati saudara-saudara kita. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Karena tidak hanya saat kita mulai meninggalkan Mesir, tapi saat kita berada dalam perjalanan menuju ke dalam tanah Kanaan, kita teguh berpegang kepada keyakinan iman kita. Sehingga kita masuk ke dalam perhentian. Dan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang salah di sini? Apa yang jadi permasalahan kepada mereka sehingga mereka tidak mendapatkan perhentian itu? Permasalahannya adalah adanya ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan menuntun kepada ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan itu menuntun kepada pemberontakan yang pada akhirnya membawa kepada kehancuran dan gagal masuk ke dalam perhentian. Nah, kapan hal itu menjadi salah? Kapan terjadinya? Hari ini. Pada mereka, hari ini, mereka melakukan kesalahan. Pada kita juga dihitung hari ini. Makanya buat keputusan mulai hari ini. Nah, siapa mereka itu? Ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan bagi kita sekarang, ini juga bicara tentang orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang telah keluar dari Mesir. Keluar dari perbudakan dosa. Keluar dari perbudakan iblis. Dilepaskan dari kerajaan kegelapan. Tetapi hatinya masih bisa keras. Hatinya masih bisa memberontak. Hatinya masih bisa bersungut-sungut. Hati yang keras memunculkan berbagai macam kritik. Memunculkan sungut-sungut. Dan ini bisa terjadi pada orang Kristen. Ayat 17 mengatakan, siapa yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Saudara, setelah melepaskan mereka dari Mesir, mengirimkan Musa kepada mereka, memberikan mujizat demi mujizat setiap hari, sehingga mereka cukup makan, cukup pakaian, menuju ke tanah perjanjian. Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Mengapa membawa kami keluar dari Mesir, kata mereka. Nah, gak heran Allah murka. Dan dia bersumpah bahwa aku tidak akan berbagi perhentianku dengan kamu. I will not share my rest with you. Dan ayat-ayat ini mengatakan bahwa hari ini Allah bisa melihat hati saudara. Dan dia bersumpah, aku gak akan berbagi perhentianku dengan kamu. Aku gak akan berbagi perhentianku dengan dia itu. Dan kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, ini sangat mengerikan, saudara. Ini tragedi yang sangat mengerikan. Jadi jika hari ini saudara mengeraskan hati, saudara sebenarnya sedang mencobai Allah untuk bersumpah dan mengatakan hal yang seperti itu tentang dirimu. Saudara akan kembali ke dalam dunia di mana tidak ada perhentian bagi saudara. Dan saat nanti kan orang menuliskan RIP atau Rest in Peace gitu ya, di batu nisanmu, itu bohong. Tidak ada perhentian. Sebab Allah bersumpah bahwa mereka yang memberontak, yang menolak untuk percaya, dan yang menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran setelah mereka mendengar dan melihatnya, mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Itu tadi bicara tentang bagaimana Musa. Berikutnya kita akan lihat tentang Yosua. Musa memang tidak membawa mereka bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Bahkan dia sendiri mati di luar tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka membawa generasi baru dari bangsa Israel masuk ke sana. Orang-orang yang dilahirkan di padang gurun. Pertanyaannya, apakah mereka kemudian mendapatkan perhentian di tanah Kanaan? Kalau saudara baca sendiri di dalam kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja, apakah mereka mendapatkan perhentian di sana? Enggak ada.
Tragedi yang terjadi adalah setelah 2000 atau 3000 tahun, mereka masih punya pikiran kalau mereka bisa masuk tanah perjanjian, maka mereka akan mendapatkan perhentian. Padahal mereka sudah masuk tanah perjanjian. Dan di tahun 1948 negara Israel itu diproklamasikan. Mereka berpikir sekarang kita bisa mendapatkan perhentian, peristirahatan dari musuh-musuh kita. Sudah diterima? Sudah terjadi? Belum. Sampai sekarang. Saudara, peristirahatan itu bukan bicara tentang satu tempat. Bukan bicara nanti aku sudah punya villa, tempat pensiun, maka aku istirahat. Saudara, nggak ada tempat peristirahatan yang lain kecuali ada di dalam Allah. Peristirahatan tidak hanya sekedar berada di dalam tanah perjanjian, tetapi menikmati janji-janji. Dan hal ini bisa kita nikmati di mana saja. Tidak harus ada di Israel. Dimanapun saudara ada. Yosua dia membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tapi tidak bisa membawa mereka masuk ke dalam perhentian. Pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk, perhentiannya itu masih berlaku. Ini bicara kepada orang Kristen, saudara. Kita perlu punya rasa takut yang sehat. Bahwa kita telah memulai kehidupan Kristen. Dan jangan sampai kita mati sebelum kita masuk ke dalam perhentian. Sering kita berpikir bahwa perhentian itu sekedar kematian. Tetapi Alkitab mengatakan ada perhentian sebelum kematian. Kita perlu berhenti dari usaha diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Kita harus dilepaskan dari diri kita sendiri sebelum kita mati sehingga kita bisa menikmati perhentian Allah itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa bisa gagal masuk di dalam perhentian, dalam peristirahatan, di dalam rest itu. Kita mengetahui kisah tentang 12 pengintai. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka memang melihat benar tanah ini penuh dengan susu dan madu. Berlimpah. Tapi 10 dari mereka mengatakan, tapi temboknya tinggi. Penduduknya bagikan raksasa. Kita bagikan belalang. Allah lalu menyuruh Musa membawa bangsa itu kembali ke padang gurun. Gara-gara itu, sampai semuanya mati di padang gurun, kecuali 2 orang yang percaya. Jadi mereka mati binasa karena ketidaktaatan mereka. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum kemudian mereka yang berdua ini bisa masuk kembali ke dalam tanah perjanjian. Waktunya panjang. Ini juga bisa terjadi kepada orang Kristen. Karena itu diperingatkan pada hari ini. Pada hari ini, kita bisa begitu dekat dengan tanah perjanjian, begitu dekat dengan peristirahatan itu. Tetapi karena kita tidak mau percaya, maka kita tidak mendapatkannya. Sehingga kita mulai menghukum diri sendiri berada di padang gurun. Kita mulai berputar-putar. Bahkan ada orang Kristen yang hidupnya yang matinya menderita gitu kan. Karena nggak pernah masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena nggak pernah mendapatkan perhentian yang telah dijanjikan oleh Allah. Mereka tidak bisa menikmati janji-janji Allah ini. Ini bukan berarti Allah meninggalkan mereka. Enggak, Allah tetap berserta dengan mereka. Ia tetap menuntun mereka. Tapi dituntunnya di padang gurun, bukan di tanah perjanjian. Jadi kalau ada 2 jenis orang Kristen yang duniawi yang masih dituntun berputar-putar di padang gurun, atau yang kedua adalah orang Kristen rohani yang dituntun Allah berjalan menikmati tanah perjanjian. Saudara, tujuan Allah bagi kita bukan sekedar membawa kita keluar, tapi membawa kita masuk. Tidak hanya membuang hal-hal yang salah dari kehidupan kita, tapi kemudian memasukkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Karena Dia ingin supaya saudara dan saya bisa menikmati Dia untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara sedang berada di dalam padang gurun, itu memang kehidupan yang menyedihkan. Karena kita tidak bisa menikmati dosa seperti waktu di Mesir, dan juga tidak bisa menikmati janji seperti di tanah perjanjian. Jadi kena tanggung, ada di tengah gitu. Itulah mengapa hal ini yang bisa menjelaskan kenapa banyak orang Kristen kehidupannya menyedihkan. Mau berbuat dosa nggak bisa, mau menikmati janji juga nggak menikmati gitu. Di tengah-tengah. Karena itu kita perlu masuk ke dalam peristirahatan Allah. Dan saat bicara tentang masuk dalam
peristirahatan Allah, ini bukan berarti Allah tidak melakukan apa-apa lagi. Arti peristirahatan itu bukan itu. Arti rest itu bukan tidak melakukan apa-apa lagi. Allah tetap sibuk mengatur alam semesta, menebus manusia, menuntun orang dalam pertobatan. Banyak hal yang dilakukan oleh Allah. Tetapi usaha terbesarnya sudah selesai. Setelah ia menciptakan alam semesta, dia beristirahat. Ayat yang ketiga pasal yang keempat, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah ia katakan dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Di hari ketujuh ini tidak dikatakan datanglah petang dan datanglah pagi pada hari yang ketujuh. Artinya apa? Allah masih terus menikmati peristirahatannya. Ayat yang ke-10 pasal 4. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi kata berhenti dari segala pekerjaannya ini artinya kita menikmati sabat Allah. Dengan cara tidak hidup dengan kekuatan daging kita, tetapi kita hidup dalam kekuatan rohnya. Dan tidak ingin kita berusaha melakukan apa yang kita pikir benar, tetapi dia ingin supaya kita menikmati melakukan apa yang dia katakan benar. Dia nggak ingin kita stres, saudara. Dia nggak kepingin kita berusaha untuk melakukan segalanya dengan kekuatan kita, tapi dia ingin supaya kita menikmati kekuatannya dalam melakukan segala sesuatu. Itu berbeda sekali. Dan perhentian sejati yang dimiliki oleh Allah, di mana Yosua gagal membawa umat Israel masuk ke dalamnya. Dia membawa mereka masuk ke tempat untuk beristirahat, tapi tidak bisa masuk ke dalam peristirahatan. Sama seperti misalnya kita masuk ke dalam gereja, yang merupakan tempat yang tepat untuk menemukan peristirahatan. Tapi apakah kita menemukannya di dalam gereja? Itu semua tergantung pada diri saudara dan saya. Saudara beristirahat atau saudara sedang kelelahan? Itu bedanya, ada bedanya. Kita dalam restful, penuh peristirahatan, perhentian, bersandar penuh pada Kristus, atau karena kita sudah kecapean nih, aku sudah nggak bisa apa-apa lagi. Beristirahat atau resting atau bersandar dalam Allah, pada Allah adalah kita berusaha untuk berhenti dalam kita berusaha. Nah, aneh kan? Berusaha untuk berhenti berusaha. Berusaha berhenti dari melakukan dengan kemauan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, dan kita mulai bersandar kepada Allah, nyender, bergantung kepada Dia, pada kekuatan Dia. Seperti itulah kita mulai perjalanan kita sebagai orang Kristen. Begitu kita berhenti untuk berusaha menjadi orang Kristen dan mengizinkan Dia yang melakukannya di dalam kita. Itu namanya peristirahatan. Bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Kita masih bisa sibuk, kita bisa melakukan berbagai macam hal. Kita bahkan bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Tetapi kita memiliki hati yang penuh dengan peristirahatan. Kita nggak berusaha untuk melakukan dengan kekuatan kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Tetapi kita bersandar kepada Dia. Kita nyender kepada Dia. Kita beristirahat sekalipun kita sibuk. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam peristirahatan. Karena ini adalah hal yang penting, kita masuk dalam peristirahatan. Gimana caranya? Caranya adalah melalui firman Allah. Sebab firman itu hidup, aktif. Dan seringkali firman itu disebut sebagai benih. Tanamlah dalam hatimu dan pasti akan bertumbuh dan menghasilkan. Jika kita tidak tanam di tanah hati kita yang lembut, maka nantinya akan bisa memotong bagian yang keras. Ayat yang ke-12 pasal yang keempat, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jiwa itu bicara tentang kehidupan fisik. Roh bicara tentang kehidupan surgawi. Dan lebih daripada itu, kita memiliki mata sehingga tidak ada yang tersembunyi.
Jadi firman itu bagikan memiliki mata, nggak ada yang tersembunyi dari Allah yang memberikan firman itu. Ayat 13 mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi ini bicara tentang gini, seperti orang yang dicengkeram kerah bajunya dicengkeram gini kan. Dikatakan, lihatlah aku, perhatikanlah aku, lihat ke sini, gitu. Lihatlah aku. Apakah kamu sekarang masih mengeraskan hati? Apakah kamu mengeraskan hati? Firmanku itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Tetapi kamu mengabaikannya. Kamu tetap mau mengeraskan hatimu. Saudara pernah mendengar ungkapan kan? Mudah bagi Allah membawa Israel keluar dari Mesir. Tapi rupanya nggak terlalu mudah bagi Allah mengeluarkan Mesir dari hatinya orang Israel. Sama seperti kan, mudah bagi Allah membawa orang Kristen keluar dari dunia. Tetapi tidak terlalu mudah rupanya untuk mengeluarkan dunia dari si orang Kristen itu. Saudara, Kristus tidak hanya menyelamatkan kita keluar dari sesuatu, tapi Dia mau untuk menebus kita dan membawa kita masuk ke dalam sesuatu. Dan sesuatu itu bicara tentang perhentian dari Allah. Tidak hanya keluar dari tanah yang buruk dan masuk ke tanah yang baik. Jadi dikeluarkan, dimasukkan. Gak cuma sekedar dikeluarkan saja. Tidak hanya ingin menjadi orang Kristen, tetapi orang Kristen yang penuh dengan roh, orang Kristen rohani yang menikmati segala janji-janji Allah. Yang masuk sampai ke tanah perjanjian, di mana kita benar-benar beristirahat bersama dengan Dia. Apakah saudara hari ini setelah mendengar firman-Nya, mendengar perkataannya, apakah saudara tetap mau mengeraskan hati? Saya harap tidak. Mari kita semuanya masuk di dalam perhentian, peristirahatannya, resting in Christ.